Shalom, berjumpa lagi dengan saya Jeti Vanora Siringo-Ringo. Kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang kedua. Meskipun di tengah pandemi pada saat ini, tetap semangat selalu ya. Ya, pelajaran yang kedua yaitu dampak dosa. Kita bisa baca dalam Kejadian 4. Bagaimana yang dikatakan dengan dampak dosa, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa mereka memiliki anak, yaitu yang pertama Kain dan yang berikutnya adalah Habel. Kain bertumbuh menjadi dewasa dan bekerja sebagai seorang petani, sedangkan Habel menjadi gembala. Ia memelihara banyak domba. Suatu hari Kain dan Habel ada di ladang bersama-sama. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habel juga sedang membawa persembahan kepada Allah. Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbahnya. Tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habel. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Kita lanjut. Kain tidak peduli, ia sangat marah. Ia mengajak Habel ke padang dan memukul Habel dengan keras sehingga Habel tersungkur, lalu akhirnya meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Allah berseru kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabnya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya. Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihi Kain. Allah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Lanjut. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Nah, ini sudah kita bahas bagaimana manusia melanggar perintah atau firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni. Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Mengapa manusia berbuat dosa? Ada berbagai alasan melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak terjadi dengan secara tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya.
Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya. Orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjarannya. Bisa kita baca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Nah, dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Nah, apa yang menjadi dampak dosa? Kita akan lihat dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kisah tentang Kain membunuh Habel yang diceritakan kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh Habel adiknya hanya karena amarah dan rasa iri terhadap Habel. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, namun membuat sedih hati orang tuanya. Membunuh sangat bertentangan dengan perintah Allah. Maka akibat daripada perbuatannya, maka timbullah rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang. Nah, contoh lain adalah pakaian yang putih bersih sekali ternoda, sekuat apapun usaha kita mencucinya, ia tidak akan dapat kembali pada keadaannya seperti semula. Saat seorang berbuat dosa, seberapapun keras usahanya melakukan perbuatan baik, tetap mustahil untuk dapat kembali pada keadaan nurani yang bersih seperti sebelum berbuat dosa. Ayo, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Apakah kalian mengetahui? Nah, dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Nah, kita bisa baca di sini ya. Mana dikatakan bahwa hanya Yesus yang dapat mengampuni segala dosa kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Shalom, selamat belajar di rumah ya. Tetap rajin berdoa, tetap jaga kesehatan. God bless us.